Hadis yang ke-31 adalah perintah bersifat zuhud. Perintah bersifat zuhud. An Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa zahad fi ma indan nas yuhibbuka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Dari Abul Abbas Sahl bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan amalan itu, Allah mencintai saya dan manusia pun cinta kepadaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhab fid dunya yuhibbuka Allah." Berlaku zuhudlah terhadap dunia maka Allah pun akan cinta kepadamu. Wazahad fi ma indan nasi yuhibbukan nas. Dan berlaku zuhudlah kepada manusia, kepada apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan suka kepadamu. Ya. Apa artinya? Yang pertama, hadis ini yaitu tentang perintah bersifat zuhud. Ya. Pertanyaannya adalah, yang ingin diminta oleh seorang laki-laki ini kepada Rasulullah adalah suatu amalan yang dengan amalan itu Allah cinta kepadanya dan manusia cinta kepadanya. Ya, ingin dicintai Allah dan manusia. Jawabannya satu, yaitu zuhud. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bersifat zuhud. Zuhud itu Bapak Ibu sekalian bukan meninggalkan dunia. Karena kalau kamu meninggalkan dunia, di akhirat tempatnya. Ya. Bukan meninggalkan perkara dunia, enggak. Zuhud itu adalah tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya. Yaitu meninggalkan, kata Imam An-Nawawi, meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau tidak dibutuhkan tidak perlu diadakan. Ya. Kalau mengadakan yang tidak terlalu dibutuhkan, misalnya apapun itu, setelah ada di rumah kita tidak dipakai juga. Nah, ini bukan sifatnya orang zuhud. Ya. Nah, termasuk membeli perabot-perabot atau hal-hal kendaraan sesuai kebutuhan. Ya. Ada yang sampai 5 mobilnya, padahal dia cuma berdua di rumah. Ya. Atau cuma 3 orang di rumah. Kalaupun keluar satu-satu juga tidak akan habis mobilnya dipakai. Ya. Jadi zuhud itu adalah bukan meninggalkan perkara dunia, tidak, tetapi meninggalkan yang tidak dibutuhkan. Wa in kana halalan, walaupun itu perkara halal. Jadi jangan kita mengatakan halal gitu. Artinya hukum asalnya mengumpulkan itu hukumnya halal aja, boleh-boleh aja. Tapi itu bukan sifatnya orang zuhud lagi. Kita ingin membahas sifatnya orang zuhud. Sifatnya orang zuhud itu adalah yang mengumpulkan hal-hal yang dia butuhkan saja. Ya. Walaupun itu halal. Dan dia mampu. Wal ikhtisar 'alal kafaya, dan mencukupkan sesuai kebutuhannya saja. Wal wara', orang zuhud itu juga punya sifat wara, yaitu tarkus syubhat, meninggalkan syubhat. Perkara yang tidak jelas baginya ditinggalkan. Ya, sekarang orang dengan semangatnya mengumpulkan hal-hal yang dia cintai dengan urusan dunianya, ya, itu tidak dilihat lagi ini masuk dalam perkara syubhat atau bahkan yang haram pun dilakukan. Ya. Orang yang begitu cinta dengan dunia itu akan mudah melakukan perkara yang haram. Ya. Ini banyak contohnya Bapak Ibu. Kenapa pejabat misalnya pada hari ini banyak yang korupsi? Apakah gajinya tidak cukup? Cukup gajinya, tapi kenapa masih korupsi? Karena terlalu cinta dengan dunia. Ya. Nah, orang zuhud ini
Ketika sudah ada gajinya, itu tidak akan pernah terpikir itu mengambil yang bukan haknya. Nggak ada itu. Kenapa? Karena dengan gajinya sudah cukup. Itu bahkan para pejabat itu sudah melebihi gajinya pun sudah melebihi daripada cukup. Kenapa masih korupsi? Karena terlalu cinta dengan dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu cinta dengan dunia. Ya. Kita suka memiliki ini, suka memiliki ini, suka memiliki ini. Kalau memang itu kebutuhan kita, itu bukan berarti kita cinta terhadap dunia, bukan. Yang cinta terhadap dunia itu adalah orang yang sudah jatuh, yang mudah jatuh dalam syubhat dan keharaman tadi. Dia suka ini, maka bagaimana caranya untuk mencapai dan memiliki itu yang dia sukai itu? Entah dengan cara yang halal atau mungkin dengan cara yang haram. Dan tidak peduli lagi dengan hukumnya. Dan orang yang seperti ini, orang yang sangat cinta dengan dunia, itu tidak menuntut ilmu. Kenapa? Padahal mampu mereka menuntut ilmu. Karena kalau mereka tahu ini hukumnya, itu bahaya. Mereka bisa berhenti dari melakukan itu. Memang mereka tidak mau tahu. Ya. Yang penting mereka ingin berpoya-poya di dunia. Ya. Maka orang zuhud, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang mengambil bagiannya, haknya di dunia ini sesuai yang ia butuhkan saja. Itu kalau kita kembali kepada para sahabat, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin yang terpikir bahwa Rasulullah itu orang miskin, ya. Justru Rasulullah itu orang kaya. Ya. Rasulullah itu orang kaya. Karena kalau dilihat sejarah, Rasulullah yang paling banyak sedekahnya. Apa yang bisa disedekahkan kalau Rasulullah orang miskin? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman. Mereka ini semua adalah orang yang ketika Abu Bakar As-Siddiq bersedekah sekian, ketika Umar bersedekah sekian didengar oleh Abu Bakar melebihi sedekahnya daripada Umar. Utsman juga begitu, Abdurrahman bin Auf juga begitu. Mereka semua orang dermawan, tapi kehidupannya karena zuhudnya itu disebutkan dalam dalam sirah disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang khalifah, tetapi rumahnya lebih bagus rumahnya penduduk-penduduk yang lain daripada rumahnya. Umar bin Khattab seorang khalifah, tapi tidak ada yang menyertai dia. Bahkan tidurnya ada di bawah pohon kurma. Pakaiannya itu lebih bagus pakaiannya penduduk-penduduk di sekitarnya daripada dia sebagai Amirul Mukminin. Apakah mereka orang miskin? Mereka ketika mau bersedekah, ada yang disedekahkan. Ada tanah yang disedekahkan, ada unta yang disedekahkan, ada keledai yang disedekahkan, ada emas yang disedekahkan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Saya temukan ini ada di kabupaten saya, di Selayar. Saya lihat rumahnya biasa-biasa. Pegawai, ya, mungkin kita kalau dilihat pegawai ya mungkin orang biasa-biasa saja. Tapi sudah suami istri sertifikasi. Dan itu sudah lama. Dari sejak mungkin sebelum punya anak, dan anaknya sekarang sudah bekerja. Dan rumahnya itu tidak terganti. Tidak pernah juga beli mobil. Motornya itu satu tidak pernah terganti dari sejak sebelum jadi pegawai sampai hari ini. Nah, kemudian suatu ketika saya dengar, saya sudah di sini, bahwa dia dapat hadiah dari BRI biasa, diundi ya. Dapat undian dan naik undiannya namanya. Saya bilang, Masya Allah, ini orang tidak mau uji mobil, dapat lagi hadiah mobil dari BRI. Nah ini kalau orang zuhud Bapak Ibu sekalian, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Nah saya ketemu kemarin, saya berkunjung ke rumahnya, saya makan malam di rumahnya, saya cerita, saya tanya, ternyata benar, dan mengatakan, saya sebenarnya tidak mau uji mobil. Itu bapaknya kalau mau pergi kemana-mana pakai motor bututnya itu. Ya masih tahun 2001 kayaknya itu motornya. Itu terus dia pakai. Nggak mau pakai mobil. Betul-betul pakai mobil kalau bersama keluarga. Nah kebetulan cuma berdua di rumah karena anaknya pada sekolah.
Jadi cuma pakai motor. Ya. Nah itu. Nah, uangnya banyak. Uangnya banyak. Tapi tidak diperlihatkan secara zahir. Ketika ada yang minta sedekah, ada di situ namanya. Saya sering dengar dia donatur di rumah Quran ini, namanya juga donatur di pesantren itu. Ada beberapa pesantren ada namanya di situ. Nah, ini orang zuhud seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dari setiap kebaikan ada namanya di sana. Tapi secara zahir kalau kita lihat itu biasa-biasa. Ya. Nah, ini orang zuhud. Kalau kita mampu Bapak Ibu sekalian silahkan, tapi itu betul-betul yang kita akan pakai, kita butuhkan, baik itu perabot atau sarana prasarana, media, ya, kendaraan, silahkan, kita tidak melarang itu, tapi sesuai kebutuhan kita. Ya, ada yang motornya sampai 8 misalnya, padahal dia cuma 3 orang di rumah, itu kan berlebih. Ya, ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu konsepnya di sini, yang dimaksud berlebih sampai di mana dan kebutuhan sampai di mana. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta terhadap dunia itu adalah pokok segala keburukan. Nah, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu cinta terhadap dunia. Nah, hadis Nabi yang mengatakan wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas, apa artinya? Dan berlaku zuhudlah kepada apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Ya. Jadi apa yang dimiliki manusia itu kita tidak perlu harus kita punya juga. Ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, itu kan sifatnya manusia seperti itu, Bapak Ibu ya. Ada sifatnya iri, ya, serakah. Kalau tetangganya sudah punya mobil, dia mau juga punya mobil tanpa melihat kemampuan. Ya, orang beli emas mau juga beli emas, padahal tidak pernah terpikir ketika orang pergi sholat berjamaah mau juga sholat berjamaah. Ya. Tidak pernah berpikir ketika tetangganya pergi umroh mau juga pergi umroh. Tetapi kalau urusan dunia, nah, cepat sekali iri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita diminta dan disuruh oleh Rasulullah SAW, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, berlaku zuhudlah terhadap dunia. Kalau kita ingin dicintai oleh orang banyak, maka intinya jangan iri terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Ya, ya, kita berusaha sesuai kemampuan kita. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kasih kesimpulan dari zuhud ini, ya, bahwa bentuk zuhud dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang saya catat. Yang pertama, menyadari bahwa dunia hanya sementara. Perlu kita ingat bahwa dunia adalah sarana, bukan tujuan. Ya, dunia ini bukan tujuan. Maka apa yang kita sediakan di dunia ini berada di halaman rumah kita, di dalam rumah kita, kita jadikan itu hanya sarana, ya, bukan tujuan. Kalau kita sarana yang kita miliki yang ada di rumah kita untuk kebaikan, maka sarana kita itu pun akan menjadi media untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak berambisi terhadap harta, jabatan ataupun popularitas. Ya. Itu beda. Ada perbedaan antara kita mendapatkan jabatan dengan ambisi. Kalau orang berambisi itu mau sekali naik. Ya. Dan orang yang berambisi ini semangat seperti itu biasanya banyak hal-hal yang dia terobos, halal maupun haram. Yang ketiga, lebih mengutamakan amal akhirat, ya, daripada amalan dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, orang zuhud itu ketika perintah azan tiba, mereka akan berada di masjid. Ketika perintah ibadah tiba, maka mereka akan melakukan dan mengutamakan ibadah itu daripada urusan dunianya. Kemudian yang terakhir, qanaah dan ridho atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Berapapun rezeki yang diperoleh, yang dia miliki pada hari ini, dia akan merasa cukup dengan itu dan ridho dengan apa yang Allah rizkikan kepadanya. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.